Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Helen Rose Hastings adalah satu-satunya anak perempuan dari Susan Rosenberg dan Philip Hastings. Keduanya adalah ahli biologi sukses yang bekerja di Baylor College of Medicine. Helen dibesarkan di Houston, Texas, di mana dia digambarkan sebagai gadis yang cerdas dan sudah pintar berbicara dalam kalimat penuh pada saat dia baru berusia 18 bulan. Helen semasa kecil sudah banyak hobi, mulai dari berenang, ke teater, hingga band rock dan robotika. Dia selalu penasaran dan ingin mencoba semuanya. Di sebagian besar waktu libur sekolahnya, Helen berkeliling dunia dengan orang tuanya, pergi ke tempat-tempat yang jauh seperti Kroasia, Oslo, dan Tokyo. Ini benar-benar membuka pikirannya pada usianya yang masih sangat muda. Dan pada saat dia berusia 7 tahun, dia terpesona oleh budaya Jepang dan dia memberitahu ibunya bahwa dia ingin memulai sebuah institut untuk ilmuwan Jepang ketika dia dewasa nantinya. Sayangnya, dia tidak pernah melihat mimpinya terwujud. Masa kecil Helen yang hampir sempurna berubah saat dia mencapai sekolah menengah. Dia tidak cocok dengan teman-teman sekelasnya yang menganggapnya aneh dan mulai mengganggunya. Sejak usia dini, Helen telah menunjukkan gejala misoponia, yaitu suatu kondisi yang membuatnya tidak toleran terhadap suara-suara tertentu yang dibuat oleh orang lain, seperti mengunyah, ketukan pensil, orang batuk, atau suara terisak. Kondisi Helen semakin memburuk di sekolah karena adanya suara di mana-mana. Helen tidak bisa duduk diam di kelas atau makan siang dengan teman-teman sekelasnya. Situasi ini semakin memburuk lagi ketika Helen mulai teridentifikasi sebagai panseksual. Panseksual adalah seseorang yang tertarik, baik secara emosional ataupun fisik, ataupun keduanya, kepada orang-orang tanpa memandang jenis kelamin. Siswa lain yang tidak memahami hal ini mulai membuli dan ada yang menjauhi Helen. Helen yang tadinya adalah seorang gadis yang bersemangat dan ramah, menjadi depresi, cemas, dan bahkan mengalami gangguan makan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian dan merasa bahwa tidak ada yang menyukainya ataupun memahaminya. Tetapi seperti kata pepatah, selalu ada tempat untuk semua orang di dunia ini. Dan Helen beruntung menemukan miliknya. Semuanya dimulai di kelas 8. Ketika salah satu dari beberapa teman Helen mengundangnya ke konvensi cosplay lokal. Cosplay itu seperti jenis seni pertunjukan, di mana orang-orang berdandan dengan kostum dan rias wajah yang mewakili karakter favorit mereka dari video game, anime TV, dan film. Istilah itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu kostum dan role play. Sehingga orang tidak hanya berdandan, mereka bertindak dan berperilaku seperti karakter yang mereka gambarkan di cosplay. Budaya ini sangat populer di banyak bagian dunia, terutama di Jepang, Asia Timur, Amerika Serikat, dan Eropa. Helen benar-benar terpikat oleh dunia yang menyenangkan dan mengasyikkan ini. Dia melihatnya sebagai cara yang menarik untuk melarikan diri dari kenyataan yang menyedihkan di kehidupannya. Helen tertarik dengan cosplay. Baginya, ini adalah hal baru yang menarik di kehidupannya. Tapi, beberapa orang melihatnya sebagai pelarian dari kenyataan. Mereka bukan manusia, mereka adalah karakter. Selama 3 hari, Helen tidak perlu memikirkan apa yang terjadi di dunia luar. Helen merasa cocok dan menjadi bagian dari dirinya sendiri di komunitas cosplay. Dia adalah seseorang cosplayer berbakat, dan dalam waktu singkat,
dia telah memantapkan dirinya di komunitas cosplay dan memperoleh cukup banyak pengikut di TikTok dan Instagram. Helen mulai memposting video cosplaynya, meskipun ibunya Susan agak skeptis terhadap hobi baru Helen. Tapi ibunya senang bahwa putrinya telah keluar dari depresi dan mulai berteman lagi. Salah satu dari sedikit teman Helen temui di komunitas cosplay adalah Mary Ann Oliver Snow, atau dikenal sebagai Yandere Freak, Snow, atau Salt Queen. Di dunia cosplay, Snow beberapa tahun lebih tua dari Helen. Snow berasal dari Houston, Texas, dan telah berkecimpung di dunia cosplay sejak tahun 2016. Videonya dalam pakaian dan tatanan rambut yang berbeda-beda telah mengumpulkan jutaan like dan menjadikan dia semacam selebriti dengan lebih dari 1,6 juta pengikut di TikTok. Dia terkenal karena karakter cosplay dan seri yang disebut dengan Danganronpa, yaitu sebuah serial video game dari Jepang di mana sekelompok remaja terkunci di dalam sekolah dengan beruang pembunuh, dan mereka dipaksa untuk bertarung sampai mati. Mereka yang kenal dengan Snow menggambarkan dia sebagai cewek yang bermasalah, sembrono, dan suka melakukan hal-hal yang menurut banyak orang tidak pantas dan tidak sopan. Seperti pada tahun 2019, Snow memposting video di media sosial di mana lokasi pemotretan cosplaynya adalah di pemakaman lokal. Dia duduk di batu nisan, berayun di atasnya, dan bahkan menari di atas batu nisan itu. Ini benar-benar membuat marah banyak orang. Tindakan Snow dianggap tidak menghormati orang yang telah mati dan tidak pantas untuk melakukan hal-hal tersebut di kuburan. Tapi, bukannya meminta maaf untuk tindakannya, Snow malah memperburuk keadaannya dengan mengejek semua orang. Dia mengatakan bahwa orang-orang hanya bereaksi berlebihan dan bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Snow mengklaim bahwa dia telah meminta izin dari manajemen untuk melakukan pemotretan di sana. Namun, pengawas pemakaman datang untuk menyangkal hal ini dan bahkan mengancam untuk menangkap Snow jika mereka kembali ke kuburan itu. Sedangkan, dalam kasus lainnya, Snow menceritakan bahwa dia telah menyelamatkan beberapa anak kucing yang sakit. Dia lalu meminta uang dari followernya untuk membantu menyelamatkan anak kucing itu. Tetapi, orang-orang kemudian mengetahui bahwa anak kucing itu tidak pernah benar-benar sakit, dan Snow telah mengantongi banyak uang dari sumbangan pengikutnya. Terlepas dari semua kontroversi ini, Helen dan Snow menjadi teman baik, dan mereka mulai sering berkumpul bersama. Tapi, apakah persahabatan ini akan berlangsung selamanya? Nah, pada tanggal 17 Januari 2021, polisi menerima panggilan darurat dari sebuah rumah di Houston, di mana seseorang dilaporkan telah ditembak. Orang tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan sayangnya, orang tersebut tidak bisa diselamatkan dan dia meninggal di rumah sakit. Orang ini tidak lain adalah Helen Rose Hastings. Sebelum meninggal, Helen adalah mahasiswa baru di perguruan tinggi Oberlin di Ohio, di mana dia mengambil jurusan ilmu saraf, psikologi, dan seni. Teman-teman di perguruan tinggi menggambarkannya Helen sebagai orang yang sangat hangat dan ramah. Dia selalu menyapa orang-orang yang ditemuinya, dan orang-orang berpikir hal pertama yang dia katakan kepada orang-orang adalah memuji jaketnya atau apapun yang mereka pakai. Dan sejak saat itu, semua menjadi teman dekatnya dengan cepat, karena dia adalah orang yang cerdas dan hangat. Berita kematian Helen tersebar di seluruh dunia melalui media sosial pada tanggal 20 Januari 2021. Keluarga serta teman-temannya benar-benar sedih. Tidak ada penjelasan detail tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Helen meninggal. Selama berbulan-bulan, tidak ada yang memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Tetapi,
Ketika akhirnya kebenaran terungkap, semua orang benar-benar merasa ngeri dan takut. Kita semua memiliki cara berduka yang berbeda ketika kita kehilangan seseorang yang kita sayangi. Beberapa dari kita mungkin berduka secara terbuka, sementara yang lain mungkin melakukannya secara diam-diam. Jika Anda aktif di media sosial Anda, mungkin akan memposting sesuatu tentang teman Anda, atau mungkin beristirahat sejenak dari memposting hal untuk bersedih. Namun hal ini tidak berlaku dengan Snow. Dia seakan-akan seperti tidak kehilangan kematian temannya. Snow tetap memposting video cosplay secara teratur di TikTok dan Instagram, dan bahkan tidak menyebut sesuatu apapun tentang Helen dimanapun di postingannya itu. Tetapi, meskipun ada beberapa orang yang merasa aneh, mereka tidak pernah berpikir bahwa Snow benar-benar terlibat dalam kematian Helen. Menurut keterangan dari polisi, Snow, Helen, dan 5 teman-teman lainnya berkumpul di rumah Snow untuk berpesta. Mereka minum sambil merokok, dan umumnya hanya bermain-main dan ngobrol. Tapi kemudian pada tengah malam, mereka memutuskan untuk menonton serial Gotham. Mereka lalu bermain cosplay sebagai karakter yang ada dalam kisah Batman itu. Lalu, Snow mengumumkan bahwa dia punya pistol seperti yang dimiliki oleh Penguin, karakter dalam serial itu. Kemudian, mereka semua pergi ke garasi untuk mengambilnya. Mereka membawa pistol ke ruang tamu, dan semua orang mulai bermain sesuai dengan karakternya. Awalnya, permainan ini berjalan dengan lancar. Namun keadaan berubah menjadi menyeramkan pada saat satu dari temannya datang ke Snow dan bercanda sambil berkata, "Oh, tembak aku, Snow." Snow lalu mengangkat pistolnya. Tapi, kemudian dia menurunkannya lagi. Helen yang ikut dalam permainan itu lalu berkata, "Oh, lakukan, tembak saya." Snow kemudian berbalik ke kanan dan menodongkan pistolnya di sisi kiri kepala Helen. Dia lalu menarik pelatuknya. Kejadian selanjutnya bagaikan adegan horor. Tadinya, mereka semua mengira kalau pistol yang digunakan untuk bermain itu dalam keadaan kosong. Tapi, begitu letusan dari pistol itu terdengar, tubuh Helen langsung terjatuh. Dan seketika itu juga, kelompok cosplay itu menjadi panik. Mereka mencoba menghentikan darah yang keluar dari Helen dengan boneka beruang. Sementara itu, Snow terus mengatakan kalau itu adalah kecelakaan. Dan entah bagaimana, mereka akhirnya berhasil menelpon 911. Dan Helen dilarikan ke rumah sakit di mana dia ditempatkan pada ruang gawat darurat dan dipasangin peralatan pendukung untuk hidupnya. Tapi, Helen akhirnya meninggal 2 hari kemudian. Snow kemudian ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 dengan hukuman penjara maksimal 2-20 tahun menurut Undang-Undang Negara Bagian Texas. Snow mengatakan kepada polisi bahwa pistol itu telah ditinggalkan di rumahnya oleh mantan pacarnya ketika dia pindah. Dia percaya kalau pistol itu sudah dikosongkan dan dikeluarkan semua pelurunya oleh mantan pacarnya Snow. Snow bahkan mengatakan kalau dia juga menodongkan pistol itu ke kepalanya sendiri dan juga kepala teman-temannya. Dan sewaktu ditarik pelatuknya, cuma terdengar bunyi klik 3 atau 4 kali. Tapi, mereka tidak ingat apakah peluru itu dimasukkan kembali ke pistol. Karena pada saat itu, mereka semua berada dalam keadaan mabuk. Sampai pada saat mereka mendengar Helen bercanda dan meminta Snow untuk menembaknya. Ketika penyelidik bertanya kepada mereka, mengapa Snow menodongkan pistol itu ke kepala Helen? Salah satu saksi mengatakan bahwa apa yang kelompok mereka lakukan saat kejadian itu adalah hal yang liar dan sangat bodoh. Mereka menganggap melakukan itu sebagai lelucon seperti biasanya.
Pada tanggal 19 Januari 2021, Snow dibebaskan setelah membayar denda sebesar $20.000 atau sekitar 290 juta rupiah. Dia kembali menjalani hidupnya seolah-olah tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Snow terus memposting di media sosial selama 9 bulan. Tapi sebenarnya bisa dilihat di berbagai videonya kalau dia memakai gelang pemantau di pergelangan kakinya. Bahkan beberapa videonya di TikTok menampilkan adegan yang melibatkan percikan darah palsu di latar belakangnya. Hal ini benar-benar mengganggu dan membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Mereka percaya bahwa Snow benar-benar tidak peduli walaupun telah mengambil nyawa Helen. Salah satu orang menulis dalam komentar dan dia mengatakan kalau video-video yang diupload oleh Snow merupakan penghinaan dan tamparan keras, terutama bagi korban dan keluarga korban. Namun, ada juga orang lain yang bersimpati kepada Snow dengan mengatakan bahwa dia juga kehilangan seseorang dan sedang mengatasinya. Biarkan dia berduka dan melanjutkan hidupnya. Dia baru saja kehilangan teman dekatnya beberapa bulan yang lalu dan akan hidup dengan rasa bersalah itu selamanya. Snow telah memprivate akunnya di TikTok dan Instagram. Menurut pengacaranya, Snow menjauhkan diri dari media sosial untuk sementara waktu. Pengacaranya juga mengatakan bahwa Snow sangat menyesal tentang apa yang terjadi dan mengalami kesulitan untuk menghadapinya. Sementara itu, keluarga dan teman-teman Helen akan terus mengenangnya karena kepribadiannya dan selera humornya benar-benar ceria dan energik. Helen juga memiliki selera fashion yang bagus. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.